Hai semuanya, teman-teman masih ingat dengan survei SMCI yang lalu? Survei ini berisikan pendapat dan masukan dari teman-teman untuk SMCI dan broker partner SMCI, yaitu Forex CMF. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dan hadiah apresiasi sudah saya kirimkan ke 3 orang yang terpilih. Dan di video kali ini saya akan memberikan respon untuk hasil dari survei tersebut. Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Kita mulai dari review positif terlebih dahulu ya. Ini review pertama. Saya suka dengan arahannya saat bertanya di chat telegramnya Pak Oscar. Pak Oscar mau membalas chat trader baru yang masih bingung tentang trading dan Pak Oscar tidak memaksa seorang trader harus ikut grup private. Nah, mengenai ini ya, mengapa saya menanggapi para trader baru secara personal. Hal ini berkaitan dengan perjalanan trading saya yang dulu ketika saya masih pemula dan saya memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke mentor-mentor saya. Namun, apa yang terjadi? Saya kesulitan untuk mengkontak mereka secara langsung dan juga mendapatkan jawabannya secara cepat. Nah, saya tidak ingin hal tersebut terulang ke teman-teman, oleh karena itu saya merespon secara pribadi kepada teman-teman yang bertanya sehingga teman-teman dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya mengenai tidak memaksa bergabung ke grup private. Ini mungkin maksudnya adalah grup Discord SMCI ya. Saya memang tidak pernah memaksa siapapun untuk cepat-cepat bergabung dengan grup Discord SMCI dan ada alasan yang kuat untuk hal tersebut. Apakah itu? Karena grup Discord ini dikhususkan untuk para trader yang ingin lebih serius dalam mendalami perjalanan tradingnya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang terlalu mendasar ya, seperti basic-basic dari trading, atau juga mungkin membandingkan dengan teknikal lain, berdebat hal-hal yang tidak perlu, dan lain sejenisnya. Jadi grup Discord ini menjadi filter bagi teman-teman yang ingin lebih serius mendalami SMC bersama SMCI. Oke, next. Saya suka cara marking order block Pak Oscar SMCI. Walaupun style Pak Oscar scalping, tapi ilmu tersebut bisa saya terapkan untuk swing trading memakai time frame H4 di pair USD JPY. Dan pendapat ini sangat benar ya, karena saya melihat di luar sana tidak banyak ilmu edukasi yang mengajarkan cara marking SND dengan seakurat mungkin, bahkan sampai turun ke time frame second. Dan mungkin SMCI menjadi satu-satunya channel di Indonesia yang mengajarkan cara marking SND sampai dengan time frame second tersebut. Dan bahkan untuk materi mendatang, saya sudah merencanakan untuk membahas mengenai SND marking mastery untuk time frame second. Lalu selanjutnya, ilmu tersebut bisa saya terapkan untuk swing trading time frame H4 di pair ini. Nah, ini betul ya, karena SMC dapat diterapkan di semua instrumen, di semua time frame dalam kondisi apapun. Ya, tentunya tetap kita harus mempelajari karakteristiknya, melakukan backtest, dan lain sebagainya ya. Oke, next. Yang pertama runtut, 2 materi terkonsep dengan detail sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, tidak hanya bicara cara, tapi bicara mengapa terjadi. Poin ketiga ini menarik ya, tidak hanya bicara cara, tapi bicara mengapa terjadi. Ini sesuai dengan filosofi dari Smart Money Concept dan Price Action ya. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi di balik pergerakan suatu harga. Jadi kita tidak hanya belajar menghafal pola dan lain sebagainya, melainkan kita membahas logik di baliknya. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami flow di dalam market dan juga bahkan memahami apa yang terjadi di balik analisa teknikal aliran lain. Oke, selanjutnya kita bahas hal-hal yang teman-teman kurang sukai dari SMCI. Yang ini panjang ya, oke kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama, uploadnya kadang lama, awal-awal butuh beberapa bulan untuk melengkapkan materi. Jadi saya sudah trading tapi nggak pakai ilmu komplit, cenderung trial dan error. Lalu lihat YouTube lain, ternyata beda orang beda pemahaman, dan nunggu sampai materi komplit. Nah, ada beberapa alasan untuk hal ini. Yang pertama, di masa-masa awal saya membuat channel ini, sebetulnya saya juga baru mendalami SMC kurang lebih 6 bulan. Oleh karena itu saya butuh waktu lagi untuk membiasakan diri saya menyampaikan materi SMC ini kepada teman-teman. Selain itu, seperti yang sudah teman-teman ketahui, materi SMC ini cukup lengkap, mendalam, dan mendetail. Oleh karena itu dibutuhkan effort lebih untuk menyusun semua itu secara terstruktur sehingga teman-teman lebih mudah memahaminya. Selain itu, saya memiliki standar kualitas tersendiri untuk video-video yang akan saya upload. Saya tidak ingin asal-asalan lalu kemudian banyak revisi, kemudian hanya kejar tayang, kejar views, dan lain sejenisnya. Lalu yang kedua, untuk sekarang mantap-mantap saja karena update sudah lebih sering. Kalau faktor yang kedua ini karena saya sudah lebih terbiasa dalam membuat konten sehingga saya lebih efisien dalam semua prosesnya. Ya kurang lebih intinya adalah jam terbang ya. Lalu yang terakhir, disempurnakan dengan entry model yang scientific approach dan akan membuat SMCI akan berbeda. Namun kalau dikeluarkan di YouTube akan rugi sih karena ilmu dan risetnya mahal.
Untuk poin yang terakhir ini, saya sedikit kurang setuju. Karena saya meyakini semua kebaikan yang kita lakukan itu pasti tidak akan merugikan diri kita sendiri. Karena semua kebaikan tersebut pada akhirnya pasti kembali ke diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak perlu pelit dalam membagikan ilmu dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, of course, dalam berbagi juga harus berhikmat ya. Tidak semua hal dapat kita bagikan apa adanya dan secara membabi buta. Oke, next. Materi multiple time frame itu saya masih tidak paham dengan penjelasan abang dan membuat saya bingung dan ngantuk. Sorry bang kalau perkataan saya menyakiti abang. Saya sedih. Ya, saya cukup bisa memahami hal ini ya. Karena di masa-masa awal saya mempelajari SMC, saya juga merasakan ngantuk dan membutuhkan perjuangan dalam mempelajarinya. Terlebih lagi, di masa itu, SMC masih merupakan hal baru, sehingga banyak istilah-istilah baru yang asing terdengar di telinga kita. Tidak hanya itu, saya mempelajarinya langsung dari mentor luar, yang notabene semua video-videonya adalah video bahasa Inggris tanpa subtitle, dan itu saya belum terbiasa ya. Lalu mengenai materi multiple time frame, seharusnya dengan dirilisnya SMCI Market Structure Indicator di TradingView, teman-teman dapat lebih mudah ya dalam melakukan multiple time frame analysis. Dapat dilihat di video bulan lalu di mana materinya membahas mengenai order flow dan membuat higher time frame story. Yang terakhir, market structure terlalu subjektif sehingga harus mencari struktur pattern. Akhirnya mencari-cari di tempat lain dan akhirnya dapat di YouTube sebelah. Oke, saya sama sekali tidak masalah ya kalau teman-teman mendapatkan ilmu SMC dari sumber-sumber lain. Dan bahkan itu hal yang baik sehingga teman-teman dapat memperoleh ilmu SMC dari sudut pandang lain. Akan tetapi, kalau teman-teman memandang market structure versi SMCI ini terlalu subjektif, saya kira teman-teman sedikit keliru ya. Teman-teman yang sudah mengikuti SMCI sejak lama tentunya sudah paham mengenai cara mapping market structure versi SMCI. Semuanya sangat mekanikal, mulai dari cara menentukan break of structure, trend change, kemudian minor break of structure, change of character, menentukan pullback, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman merasa tidak cocok dengan cara mapping SMCI dan lebih sreg dengan rules lain, no problem ya. Akan tetapi, cara mapping SMCI itu sudah cukup objektif. Saya dapat katakan kurang lebih 90% mekanikal. Kalau tidak objektif dan tidak mekanikal, tentunya akan sangat sulit untuk membuat indikatornya ya. Namun dapat teman-teman lihat SMCI Market Structure Indicator ini sudah dibuat dan banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai topik-topik yang di-request oleh teman-teman. Ada yang request seperti ini, mungkin saran coba weekly recap, kayak dalam waktu 1 minggu trade-nya apa saja dan logika dari trade itu bagaimana, atau keseharian waktu trading, kesabaran waktu menunggu setup, trade yang miss dan SL, psikologinya bagaimana. Lalu review real trade mingguan atau bulanan, dibuatkan satu segmen khusus. Lalu ada juga paling saya mau konten Pak Oscar ada trading harian, bukan live. Sebetulnya hal ini itu sudah ada ya di grup Discord berupa trade recap, dan trade recap ini ada yang TP, SL, miss dan lain sebagainya. Dan trade recap ini memang eksklusif khusus untuk member Discord saja. Ada pula yang request seperti ini, kalau boleh membahas ICT strategi yang dikaitkan dengan SMCI. Di video lalu yang sudah agak lama, saya memang pernah menyebutkan saya mungkin akan mempelajari ICT dan menerapkannya di dalam materi SMCI. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saya memandang bahwa hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan di dalam SMCI. Mengapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui, SMC merupakan ICT yang disederhanakan. Oleh karena itu, kalau sekarang kita mempelajari ICT dan menerapkannya di dalam SMCI, jadinya kita menyalahi filosofi dari SMC itu sendiri. Kita menambah kerumitan di suatu hal yang sudah disederhanakan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti saya berhenti mempelajari ICT sepenuhnya ya. Saya tetap mengambil beberapa hal yang dapat diterapkan di dalam SMCI. Oke, yang terakhir tentang cara scalping menggunakan SMC. Ya, yang ini cukup unik ya, karena bagi teman-teman yang sudah mengikuti SMCI, tentunya teman-teman tahu saya seringkali menggunakan higher time frame M15. Set time frame yang saya pakai adalah M15, M1 dan second 5. Dan itu adalah style scalping. Jadi ya saya kurang paham dengan request yang satu ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian review untuk broker partner SMCI, yaitu Forex CMF. Ada satu review yang bunyinya seperti ini. Ada
ada program challenge seperti Profirm selain menjadi broker resmi serta jaminan bahwa broker yang aman, LP jelas, terpercaya, serta dapat bersaing kuat dengan broker-broker luar yang bagus dengan aspek dan feature yang menarik. Nah, untuk request program challenge seperti Profirm ini sebetulnya cukup menarik ya. Namun saya pribadi pernah menanyakan hal ini ke pihak Forex IMF dan mereka memberi jawaban bahwa hal ini untuk sekarang belum memungkinkan karena regulasinya belum ada. Nah, karena hal ini belum memungkinkan, saya berdiskusi dengan pihak Forex IMF untuk memberikan program lain yang kiranya menarik bagi teman-teman semua. Teman-teman masih ingat dengan trading competition yang lalu, di mana salah satu hadiahnya adalah tawaran untuk menjadi sinyal provider di Forex IMF. Nah, untuk tahap berikutnya, kami berencana melakukan hal yang sama, namun kami skip untuk bagian trading competition-nya. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, kami berencana mengadakan evaluasi untuk menjadi sinyal provider di Forex IMF, yaitu QuickPro. Untuk menjadi salah satu sinyal provider yang verified, teman-teman perlu melalui tahap evaluasi. Proses evaluasi ini memiliki kemiripan dengan challenge dari Profirm yang sudah kita bahas tadi. Mengenai detailnya akan kita bahas nanti ya. Dan apabila teman-teman sudah berhasil menjadi sinyal provider yang verified, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa benefit. Salah satunya adalah fee dengan jumlah tertentu. Hal ini tentunya menarik ya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan income tambahan. So, teman-teman pantengin terus ya supaya teman-teman tidak ketinggalan info yang satu ini. Oke teman-teman, sekian saja untuk video kali ini. Jika teman-teman memiliki review, pendapat, input, ataupun masukan-masukan lainnya, silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Oke, see you on next video. Bye-bye.